Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kombinasi gambar raster dan vektor. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Untuk pertemuan hari ini, tadi yang udah Ibu sampaikan bahwa kita akan mempelajari tentang kombinasi gambar raster dan vektor. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana cara pembuatan gambar vektor menggunakan CorelDRAW. Lalu selain itu juga kalian telah belajar tentang pembuatan gambar raster menggunakan Adobe Photoshop. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari kedua itu, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengkombinasikan antara kedua gambar tersebut, yaitu gambar raster dan gambar vektor. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama kalian akan mengetahui terlebih dahulu nih pengertian dari gambar raster dan vektor. Lalu setelah kalian mengetahui pengertian dari kedua gambar tersebut, kalian juga akan mengetahui ciri dari masing-masing gambar, baik gambar raster maupun gambar vektor. Setelah mengetahui ciri-ciri, kalian juga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pada setiap gambar, baik itu gambar raster maupun gambar vektor. Lalu setelah itu kalian juga bisa membedakan gambar raster dan gambar vektor. Dan yang terakhir nantinya kalian akan dapat bisa mengkombinasikan di antara kedua gambar tersebut. Nanti di akhir Ibu akan memberikan proyek kepada kalian berupa pembuatan sebuah proyek pembuatan ID card, di mana nantinya kalian akan menggabungkan dari gambar raster dan gambar vektor. Nah, sebelum itu kita akan mempelajari dulu nih materinya. Yuk, langsung saja kita pelajari. Nah, di sini topik pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu ada 4. Yang pertama tentang pengertian dari gambar raster dan vektor. Lalu yang kedua yaitu ada ciri dari masing-masing gambar. Yang ketiga kelebihan dan kekurangan dari masing-masing gambar. Dan yang keempat kita akan belajar tentang contoh-contoh dari setiap gambar tersebut. Nah, di sini kita masuk pada pengertian gambar raster nih. Apa sih gambar raster? Nah, gambar raster atau juga dikenal dengan sebutan gambar bitmap adalah gambar yang dibentuk dari piksel atau titik-titik yang mana grafisnya akan dipengaruhi oleh berapa banyak piksel yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, pada file raster atau bitmap ini dikenal dua istilah penting, apa aja? Yang pertama itu ada resolusi atau jumlah titik persatuan luas yang akan mempengaruhi ketajaman dan detail dari file bitmap atau raster. Nah, resolusi ini biasanya dinyatakan dalam satuan dpi atau dot per inch. Lalu, selain resolusi, pada gambar raster juga dikenal dengan istilah intensitas atau kedalaman warna yang akan menentukan kualitas warna gambar secara keseluruhan. Nah, biasanya dikenal istilah 256 warna, high color, true color, gradasi abu-abu atau grayscale, serta hitam putih atau yang dikenal dengan black and white. Nah, pada grafis raster atau bitmap ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada line art. Apa itu line art? Yaitu merupakan gambar yang hanya terdiri dari dua warna, biasanya hitam dan putih. Dan biasanya gambar jenis ini dijadikan gambar bitmap karena komputer hanya menggunakan 1 bit, di mana nantinya warna hitam itu akan membentuk gambar, sedangkan warna putih sebagai latar untuk mendefinisikan masing-masing pixelnya. Lalu yang kedua nih, ada grayscale image. Apa itu grayscale image? Yaitu sebuah image yang terdiri dari bermacam warna abu-abu dalam menghasilkan warna hitam dan warna putih. Nah, yang ketiga itu ada multitones. Apa itu multitones? Yaitu sebuah image yang terdiri dari dua warna atau lebih. Nah, gambar multitones ini biasanya digunakan adalah dua tones yang biasanya terdiri dari paduan warna hitam dengan warna khusus atau Pantone color.
Dan yang terakhir nih ada namanya full color image, yaitu gambar yang memiliki warna yang tampak realistis. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang pengertian gambar raster atau gambar bitmap, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian gambar vektor. Apa sih gambar vektor itu? Nah, di sini gambar vektor adalah sebuah gambar yang dibentuk dari sejumlah kurva atau garis yang tidak bergantung pada seberapa banyak piksel. Sehingga saat gambar diperbesar, maka gambar tersebut tidak akan pecah atau kehilangan detailnya seperti gambar piksel. Jadi perbedaan utamanya dari gambar raster atau bitmap dengan gambar vektor yaitu kalau gambar raster itu akan dipengaruhi oleh pikselnya, di mana saat gambar raster diperbesar itu akan terlihat buram atau blur. Sedangkan kalau misalkan gambar vektor tidak dipengaruhi oleh piksel, sehingga saat kita memperbesar gambarnya itu kejernihannya akan sama, baik itu kecil maupun kita memperbesar. Nah, setelah kita mempelajari pengertian dari kedua gambar tersebut, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri kedua gambar tersebut. Yang pertama, ini ada ciri-ciri gambar raster. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama nih, gambar raster atau bitmap merupakan gambar yang disusun dari objek yang dinamakan piksel, sesuai dari pengertiannya tadi. Lalu gambar ini mempunyai sifat dipengaruhi resolusi atau yang juga dikenal dengan istilah resolution dependent. Lalu selain itu, gambar raster memiliki ukuran file yang lebih besar dibandingkan dengan gambar vektor. Nah, selain itu, ciri dari gambar raster yaitu ketika gambar raster diperbesar, maka gambar tersebut kemungkinan akan pecah, rusak maupun blur saat melalui batas toleransi. Nah, lalu selain itu juga untuk beberapa format penyimpanan gambar raster itu yang tersedia seperti GIF, TIFF, BMP, PSD, dan JPEG. Lalu selain itu juga gambar raster adalah gambar yang dipakai untuk kebutuhan kompleks. Maksudnya di sini gambar ini tuh lebih digunakan untuk kebutuhan bentuk dan juga warna yang beragam. Misalnya foto yang didapat dari bidikan sebuah kamera. Dan yang terakhir nih, ciri-ciri gambar raster atau aplikasi yang bisa digunakan untuk bisa mendesain sebuah gambar raster atau mengedit sebuah gambar raster apa aja. Itu ada Adobe Photoshop, ada Corel Photo Paint, ada Adobe Fireworks, dan yang terakhir yaitu ada GMP. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari nih ciri-ciri dari gambar raster. Sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri dari gambar vektor. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, gambar vektor itu memiliki sifat resolution independence. Lalu yang kedua, gambar vektor merupakan gambar yang disusun dari objek geometris yang mana objeknya tersebut dibuat dengan berdasarkan perhitungan matematis sesuai dengan pengertian dari gambar vektor yang telah Ibu sampaikan tadi. Lalu, selain itu juga, ketika gambar vektor ini diperbesar, maka gambarnya tidak pecah maupun rusak. Dan gambar vektor memiliki ukuran penyimpanan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan gambar raster atau gambar bitmap. Nah, untuk beberapa format penyimpanan gambar vektor itu seperti SH, PDR, AI, dan EPS. Nah, gambar vektor ini merupakan gambar yang dipakai untuk kebutuhan ilustrasi yang membentuk geometri sederhana. Gambar vektor juga mempunyai warna solid dan warna gradasi yang tidak terlalu banyak, terdapat variasi warna. Lalu ciri lain dari gambar vektor ini, gambar yang cocok digunakan untuk kebutuhan logo serta desain yang lebih berfokus pada kesederhanaan suatu produk, misalnya brosur atau banner dan lain sebagainya. Nah, untuk beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah gambar vektor antara lain seperti Inkscape, CorelDRAW, Adobe Illustrator, maupun software yang lainnya. Nah, setelah kita mempelajari ciri-ciri dari gambar raster dan gambar vektor, sekarang kita akan mempelajari tentang kelebihan dari kedua gambar. Di sini yang pertama akan dijelaskan kelebihan dari gambar raster. Apa aja sih? Yaitu gambar raster yang pertama memiliki tampilan gambar yang terlihat lebih indah dan natural.
lalu bisa menghasilkan gambar raster dari gambar vektor dengan mudah dan prosesnya pun lebih cepat. Selain itu, gambar yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan layar monitor serta memudahkan untuk pengiriman file ke layar monitor. Nah, di samping ada kelebihan pada grafis raster, terdapat pula beberapa kekurangan pada gambar raster atau bitmap ini, yaitu ketika kita ingin memperbesar tampilan gambar raster itu, maka kualitas gambarnya akan menurun. Nah, pencetakan gambar bitmap atau raster biasanya kurang maksimal, apalagi jika ukurannya terlalu besar, maka tampilannya akan terlihat pecah. Selain itu, gambar raster tidak disarankan untuk digunakan sebagai gambar poster maupun spanduk yang memiliki ukuran besar, karena saat gambar raster dicetak dalam ukuran besar, maka kejernihan dari gambarnya itu akan menurun. Gambarnya akan terlihat blur atau buram. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kelebihan gambar vektor. Apa aja sih kelebihannya? Yang pertama, gambar vektor memiliki ruang penyimpanan yang lebih kecil, sehingga lebih efisien karena tidak memakan banyak tempat. Berbeda dengan gambar raster yang memakan penyimpanan yang relatif lebih besar. Lalu selain itu, objek yang termasuk gambar vektor bisa diubah baik ukuran maupun bentuknya tanpa perlu menurunkan kualitas gambar tersebut. Dan itu lebih mudah dalam mengedit gambar vektor dan bisa mencetak dengan resolusi yang tinggi tanpa mengurangi kejernihan dari gambarnya. Nah, tetapi meskipun terdapat kelebihan dari gambar vektor ini, ada pula kekurangan dari gambar vektor. Apa aja itu? Yang pertama, ketika akan melakukan konversi pada objek gambar vektor ke gambar raster, maka tidak bisa menghasilkan gambar dengan resolusi yang bagus. Lalu, penggunaan gambar vektor terbatas ketersediaan warna pada saat ingin membuat gradasi. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang contoh gambar raster atau bitmap. Pada dasarnya, gambar raster ini biasanya berformat JPG, JPEG, contohnya seperti foto dari hasil bidikan kamera, atau juga bisa seperti contohnya cover majalah. Itu biasanya berformat gambar raster atau gambar bitmap. Nah, sedangkan untuk contoh dari gambar vektor sendiri seperti spanduk, banner, brosur, poster, atau gambar-gambar lain seperti pada gambar di tampilan PowerPoint.
Mungkin materi tentang gambar vektor dan gambar raster segitu yang Ibu jelaskan. Nanti kalian bisa mencari kembali tentang materi dari perbedaan dari kedua gambar tersebut. Yang lebih lengkap mungkin melalui jaringan internet ataupun misalkan melalui buku-buku cetak yang ada. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Itu ada 5 tugasnya. Yang pertama, kalian akan menjelaskan pengertian gambar raster dan vektor. Tadi sebelumnya Ibu udah sampaikan dan jelaskan juga pengertian dari keduanya. Sini kalian harus menjelaskan kembali nih agar kalian lebih memahami pengertian dari keduanya. Lalu yang kedua, kalian itu akan diperintahkan untuk menyebutkan 3 perbedaan gambar raster dan vektor. Yang ketiga, kalian harus menyebutkan minimal 2 kelebihan dan kekurangan dari gambar raster dan vektor. Yang keempat, kalian harus mencari contoh 3 gambar raster dan gambar vektor dan berikan alasannya. Maksudnya gimana? Berikan alasannya. Jadi kalian harus memiliki alasan nih kenapa kalian bilang kalau misalkan gambar ini merupakan gambar raster atau termasuk ke dalam gambar raster, dan gambar yang ini termasuk ke dalam gambar vektor. Jadi kalian harus memberikan alasannya. Nah, lalu yang kelima, yaitu kalian harus membuat sebuah desain ID card dengan menggabungkan gambar raster dan vektor menggunakan aplikasi apapun yang telah diajarkan sebelumnya. Misalkan bisa kalian yang pertama mengedit sebuah foto kalian terlebih dahulu menggunakan aplikasi Photoshop. Lalu untuk membuat ID card-nya, kalian bisa menggunakan aplikasi CorelDRAW, menggunakan beberapa tools yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, contohnya yaitu seperti gambar di PowerPoint. Bisa kalian lihat untuk gambar rasternya bisa ditunjukkan seperti foto kalian. Sedangkan untuk gambar vektornya bisa desain ID card-nya itu sendiri. Nah, untuk tugas yang kelima ini, hasil produknya itu akan dibahas atau dipresentasikan dan didemonstrasikan oleh kalian pada pertemuan minggu depan. Jadi pada pertemuan minggu depan kita akan membahas hasil dari proyek kalian. Nah, jadi anak-anak, seperti itu materi tentang kombinasi dari gambar raster dan gambar vektor yang telah Ibu jelaskan. Adapun kesimpulan yang Ibu dapat, yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian, yang pertama, gambar raster yaitu gambar yang terdiri atau disusun dari sebuah piksel. Nah, kekurangan dari gambar raster ini ketika kita akan memperbesar sebuah gambar, maka kejernihannya akan kurang, sehingga gambar raster ini akan terlihat buram atau blur ketika kita memperbesarnya. Sedangkan gambar vektor yaitu gambar yang terdiri dari atau tersusun dari sebuah kurva yang disusun secara sistematis. Berbeda dengan gambar raster atau bitmap, gambar vektor ini ketika kita akan memperbesar gambarnya itu akan terlihat jernih atau tidak buram dan tidak blur karena kejernihannya atau kejelasan dari gambarnya itu akan tetap sama baik itu kecil maupun diperbesar. Nah, untuk kapasitas penyimpanan dari gambar raster atau bitmap itu relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan gambar vektor yang relatif lebih kecil. Nah, apa aja sih aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit sebuah gambar raster? Yang pertama yaitu ada Adobe Photoshop. Sedangkan untuk mengedit sebuah gambar berbasis vektor itu ada Inkscape, CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Nah, tadi Ibu telah memberikan tugas untuk kalian. Nantinya kalian bisa pelajari lagi tentang perbedaan dari gambar vektor dan gambar raster atau gambar bitmap. Kalian juga bisa mencari sebuah referensi yang nantinya bisa kalian gunakan untuk membuat proyek penggabungan dari gambar raster dan gambar vektor. Untuk pengumpulan tugasnya minggu depan sebelum kita memulai pertemuan selanjutnya, itu tugas harus beres dikumpulkan. Karena pada pertemuan minggu depan kita akan membahas atau mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek yang telah kalian buat, yaitu berupa penggabungan gambar vektor dan gambar raster berupa ID card.
Seperti contoh ya, sudah Ibu kasih tahu contohnya seperti apa. Jadi tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah. Bisa kalian cari ilmu tidak hanya dari apa yang Ibu sampaikan, tetapi juga dari sumber lain, misalkan dari internet ataupun buku-buku yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Cukup sekian. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!